Yang terhormat Kepala Badan Bangsa serta staf dan jajarannya, dan para peserta yang kami cintai dan kami banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bagus Hermawan. Saya mahasiswa STEM IMI Cirebon, dan nama saya. Perkenalkan, nama saya Edi Agustina. Saya mahasiswi STEM IMI Cirebon. Teknologi telah menjadi jembatan yang menghubungkan antara pengetahuan dengan pelajar di seluruh dunia. Membuka pintu bagi pendidikan yang lebih inklusif dan terjangkau. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas. Mereka dapat diakses di mana saja dan kapan saja menggunakan perangkat digital. Transformasi digital ini mengubah cara kita belajar, Menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif, personal, dan efektif. Di era ini, para guru bergeser dari satu-satunya sumber ilmu menjadi fasilitator yang membimbing siswa dalam mengeksplorasi dunia pendidikan yang tak terbatas. Kemajuan teknologi digital bukan hanya tentang penggunaan alat canggih, tetapi menciptakan lingkungan yang relevan, adaptif, dan memotivasi. Pada akhirnya, teknologi dalam pendidikan menjadi kunci untuk membentuk generasi yang siap menghadapi masa depan dengan keterampilan yang relevan dan inovatif. Oleh karena itu, kami menciptakan inovasi, yaitu aplikasi pembelajaran petualangan berbasis augmented reality untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif di SMA S1 Bengkulu. Baik, sebelum melakukan penelitian, kami meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan penelitian. Setelah itu, kami melakukan wawancara dengan bagian kurikulum dan beberapa guru. Hasil wawancara dengan bagian kurikulum dan beberapa guru mengungkapkan bahwa mereka menyadari bahwa adanya tingkat kejenuhan dalam proses pembelajaran. Para guru juga menyadari bahwa kurangnya variasi dalam metode pembelajaran menjadi salah satu faktor utama tingkat kejenuhan dalam belajar. Next. Inovasi ini dilatar belakangi berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang diisi oleh siswa-siswi di SMA S1 Bengkulu. Terlihat bahwa siswa-siswi merasakan kejenuhan selama proses pembelajaran di kelas. Di sini sebanyak 56% mahasiswa sangat sering merasa jenuh dan 42% mahasiswa sering merasakan kejenuhan dan 2% siswa cukup sering merasa
augmented reality atau AR untuk menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan imersif. Melalui AR, materi pembelajaran yang sebelumnya disajikan secara konvensional seperti teks ataupun gambar dalam buku diubah menjadi objek 3D yang dapat dilihat dan interaktif. Seperti namanya simpel ngamati. Simpel itu artinya mudah, ngamati itu memahami. Jadi simpel ngamati ini mudah untuk dipahami. Next. Apa tujuan dari simpel ngamati? Tujuan dari simpel ngamati yaitu yang pertama, untuk mendorong kolaborasi antara siswa dan guru serta antara sesama siswa melalui pengalaman belajar yang interaktif berbasis augmented reality. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dengan menyajikan materi pelajaran secara lebih interaktif dan menarik melalui penggunaan augmented reality. Sasaran penelitian ini yaitu yang pertama siswa atau siswi kelas 10 dan yang kedua yaitu guru. Untuk teknologi atau kebaruannya di sini kita melihat dari penelitian terdahulu yaitu dari Tommy Setiawan, Sylvia Hendra dan Muhammad Khairul Anwar dengan judul pengembangan media pembelajaran berbasis augmented reality pada materi bangun ruang pada tahun 2022. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis augmented reality yang dikembangkan untuk materi bangun ruang pada siswa kelas 11 jurusan teknik komputer jaringan di SMK Negeri 1 Pras telah berhasil mencapai tingkat efektivitas yang tinggi melalui uji coba yang melibatkan kelompok kecil dan kelompok besar. Media pembelajaran ini mendapat skor yang memenuhi kriteria sangat baik dalam kedua uji tersebut. Lalu apa kebaruan dari penelitian sekarang? Yaitu penelitian sebelumnya berfokus pada materi bangun ruang saja, sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang itu berfokus pada pembelajaran interaktif untuk siswa kelas 10 dalam mata pelajaran biologi, fisika, kimia, dan matematika. Untuk biologi, materi mencakup jenis-jenis virus, DNA, dan kromosom. Fisika membahas berbagai alat ukur dan fungsinya. Kimia berfokus pada konsep atau dan alat-alat laboratorium, sedangkan matematika mencakup sudut diagram lingkaran, diagram batang, dan diagram garis. Lalu keunggulan dari inovasi yang sekarang yaitu guru dapat memberikan tugas melalui platform pembelajaran petualangan, di mana perintah tersebut dapat disesuaikan oleh guru dari setiap mata pelajaran tersebut. Next. Potensi pengembangan dari inovasi ini yaitu yang pertama peningkatan skala penggunaan, potensi untuk diterapkan di kelas lain dan di sekolah-sekolah lain di kabupaten atau kota Cirebon. Yang kedua yaitu ekspansi fitur, pengembangan fitur tambahan seperti kuis interaktif dan evaluasi berbasis AR. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi dengan pihak lain, kemungkinan kolaborasi dengan pengembang teknologi dan pemerintah untuk memperluas penggunaan aplikasi simpel ngamati. Next. Apa manfaat dari simpel ngamati? Itu yang pertama, dengan adanya inovasi ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa-siswi di dalam kelas. Lalu yang kedua yaitu membantu guru dalam mengajar di kelas serta guru dapat menyampaikan pelajaran dengan cara yang lebih interaktif dan menarik. Next. Untuk dampaknya sendiri di sini adalah ada survei yang telah diisi oleh 10 siswa kelas 10 dan 5 guru selama sosialisasi. Dapat dilihat di sini penggunaan simpel ngamati memberikan dampak yang sangat positif. Sebanyak 80% merasa sangat menarik dalam penggunaan simpel ngamati. 20% lainnya merasakan penggunaan simpel ngamati menarik. Terus selanjutnya sementara itu 73,3% dari mereka merasa sangat terlibat dan termotivasi pada saat penggunaan simpel ngamati dalam proses pembelajaran. Sementara itu 26,7% dari mereka merasa bahwa terlibat dan termotivasi dalam penggunaan simpel ngamati dalam proses pembelajaran. Kelebihan utama dari simpel ngamati yang banyak disebutkan yaitu membuat pembelajaran yang lebih menarik sebanyak 40% dan meningkatkan motivasi belajar sebanyak 33%. Seluruh responden menyetujui bahwa simpel ngamati sangat membantu dalam memahami materi pembelajaran. Next. Nah ini foto sosialisasinya. Next aja. Nah ini untuk fitur
Coronavirus adalah sekelompok virus yang menyebabkan infeksi pernapasan pada manusia dan hewan, termasuk penyakit serius seperti SARS, MERS, dan COVID-19. Virus ini berbentuk bulat dengan paku protein yang memungkinkannya menginfeksi sel inang. Penyebarannya melalui droplet pernapasan. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, menyebabkan pandemi global. Voltmeter adalah alat yang mengukur tegangan listrik antara dua titik dalam rangkaian. Dengan resistansi internal tinggi, voltmeter tidak mempengaruhi arus saat dihubungkan. Tersedia dalam jenis analog yang menggunakan jarum penunjuk dan digital yang menampilkan nilai numerik. Oke, untuk pembelajaran kemarin seperti itu, mungkin itu pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ada kalau di scan pakai kamera ya, terus muncul 3D-nya seperti itu. Nah itu K-nya itu harus disiapkan atau bisa sembarang? Itu partnya udah disiapkan Pak. Tadi kan ada download modul tuh. Nah, jadi si modul itu tinggal di-download terus di-print. Oh, jadi udah ada modulnya tersendiri gitu Pak. Ya. Contoh modulnya ini. Nah, ini untuk yang stage tadi pembelajaran pewarnaan. Terus ini yang tadi untuk pembelajaran kelas itu kayak biologi kan virus HIV gitu. Ya, ya ini menarik sebenarnya pengembangan untuk pengembangannya ya. Tapi mungkin bisa nggak usah semua materi dulu diambil semua. Tapi kayak biologi ini kan 3D gitu. 3D misalkan kita anatomi belajar begitu anatomi dengan augmented reality. Nah jadi kayak fokus dulu di beberapa tapi jadi dan solid gitu materinya penuh. Nah baru nanti pengembangan matematika dan staging. Tapi ya intinya banyak dibawakan menarik. Tapi nah sebagai pengembang yaitu sebagai pengembang harus banyak diskusi dengan guru sehingga kebutuhan materi nya itu seperti apa sehingga bisa tepat sasaran itu sih secara ide ya bisa terus dikembangkan. Nah tapi yaitu saran saya banyak konsultasi dengan guru terutama untuk materi-materinya sehingga enggak ya kalau augmented reality tapi hanya bisa disampaikan kan ya kurang interaktif juga. Nah bagaimana biar terjadi biar meng-highlight augmented reality ini dengan masukan guru gitu. Apa sih yang bisa yang misalkan yang anak-anak itu susah membayangkan kalau tidak 3 dimensi misalkan itu terus dijadiin pembelajaran dengan augmented reality terus misalkan kayak bangun ruang ini kalau teks
fitur apa yang bisa dimasukkan ke sini. Tapi idenya Oke, terima kasih masukannya Pak. ya Baik, Mas Bagus, Mbak Eni tahun kemarin juga itu ya. Pernah belum? Coba. Ya, jualnya. Ini yang minuman ya. Yang minuman masih alhamdulillah masih jalan minumannya. Yang itu kan yang kopi itu. Kopi. Bukan, minuman kopinya itu yang botol. Oh iya iya. Ramuannya itu loh tadi semua otomatis. Oh iya yang kuning yang itu ya. Ya. Oke, ini augmented reality itu kan apa namanya dikembangkan untuk meningkatkan minat ya, minat motivasi belajar peserta didik gitu. Nah tapi betul tadi kata Dr. Faru, saya juga mau menanyakan untuk validasi materi itu siapa mas yang mau validasi? Gurunya langsung. Jadi pada saat wawancara itu kalian diminta modul belajarnya selama 2 semester gitu. Jadi dikasih bukunya gitu tuh. Nah terus kita nyari, kita bikin objek 3D-nya gitu. Terus menanyakan juga ke gurunya kira-kira apa yang siswa itu sulit untuk membayangkan visualnya gitu. Dan kayak tadi bikinnya itu struktur atom itu kan untuk siswa itu bisa membayangkan struktur atom kayak gimana kayak gitu. Bagus sih memang ini memang lagi ngetren banget ya yang augmented reality itu. Tapi itu nanti dalam pelaksanaannya kan itu dibutuhkan memori yang sangat besar nggak sih? Enggak Bu, enggak membutuhkan memori yang sangat besar. Cuman scan aja ya? Iya, betul. Cuman scan aja. Sebetulnya dampak jangka panjang dari augmented reality ini kan memaksa siswa ya untuk mendengarkan penjelasan, Ya. kemudian membaca gitu ya, dan karena yang justru yang paling sulit itu adalah zaman sekarang itu mengajak siswa untuk mendengar gitu ya, betul nggak Bu? Udah nah, tapi dengan augmented reality ini sebetulnya bisa memfasilitasi siswa untuk berlatih mendengar, kemudian membaca gitu ya, dan apa itu literasinya ya, literasinya sudah sangat baik. Tapi itu tadi ya betul untuk validasi, jangan sampai nanti materi atau konten pembelajarannya malah karena kita hanya mengedepankan bagaimana siswa tertarik untuk belajar, tapi konten atau konstruk dari materi itu sendiri malah terabaikan gitu, sampai seperti itu. Mungkin itu cukup dari saya. Terima kasih atas masukannya. Oke, saya sedikit saja Mas. Ketika saya membaca proposal ini, berasa kayak membaca skripsi Mas. Kebetulan itu dijadikan skripsi juga. Kita puluhan tahun ya baca skripsi ya Bu ya, jadi paham banget seperti itu. Jadi ketika saya baca, oh kayaknya kayak skripsi seperti itu, dan ada penjelasan mengenai sistem pendidikan itu definisinya saja itu sampai 2 halaman ya. Nama gitu kan, klik oh ya sudah lah seperti itu. Makanan kita tiap tahun skripsi itu biasanya jadi paham banget seperti itu. Padahal ketika proposal menuju depannya ya Mbak ya, anggap saja kami investor yang akan menanamkan modal ke Anda sebanyak berapa miliar seperti itu. Buatlah itu lebih sederhana. Apa pentingnya? Gitu kan? Langsung ditolak seperti itu. Jadi begitu jujur langsung ada apa? Dan gitu sampai kita membutuhkan ini. Jadi banyak sekali proposal itu yang penjabaran terlebih dahulu tuh definisi, iya paham seperti itu kan. Jadi mungkin itu masukannya Mas Danda. Ya Bu, terima kasih. Ya, memang tapi saya apresiasi bahwa pendidikan memang harus lebih banyak model seperti ini. Tapi kalau nggak salah di mana ya, Singapura itu sekolah itu sudah pakai meja yang layak gitu kan. Mejanya itu layar touchscreen, di mana teknologi ada itu sudah bisa langsung ditampilkan seperti itu. Itu yang saya ketahui sekitar 8 tahun yang lalu seperti itu. Sayangnya kalau kita HP, iya nanti generasi merunduk lagi, ujung-ujungnya HP terus, orang kok pasti
belajar dikit-dikit ke WA nanti pas lagi belajar. Seperti itu ya Mas. Untuk inovasi sendiri saya mengapresiasi menggunakan kata simple amati gitu kan. Jadi kalimat perpaduan dari bahasa Indonesia yang mengamati amati dan bahasa Jawanya ngamati gitu kan. Jadi itu kita udah apresiasi banget teknologinya dengan penamaan yang lebih lokal seperti itu. Saya ucapkan terima kasih Mas dan semangat terus untuk terus berkarya ya. Oke, Saya ingin sampaikan salam buat dosenmu yang selalu membuatmu untuk berani ikut lomba. Ya. lalu Pak Adit, gue mau Pak Adit